Selamat bertemu kembali di channel saya, Sio Tangalen Official. Di sini saya mau membahas mengenai topik pelaksanaan pengadaan tanah bagian 7. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Mengenai topik bahasan ini perlu saya jelaskan pada bagian 7 ini adalah satu tahap ketiga dari 4 mekanisme pengadaan tanah, yaitu pelaksanaan pengadaan tanah, yang mana dari 11 tahap yang ada di dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah, yang akan dibahas adalah khusus mengenai tahap 8 tentang pelepasan objek pengadaan tanah, tahap 9 mengenai pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, tahap 10 pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah, tahap 11 mengenai pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri. Dan supaya jelas, ke-11 tahap di dalam proses mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah ini perlu saya sebutkan, yaitu tahap 1 penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah, tahap 2 inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, tahap 3 penetapan penilai besar ganti kerugian, tahap 4 musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, tahap 5 pemberian ganti kerugian kepada yang berhak, tahap 6 penitipan uang ganti kerugian di pengadilan negeri, tahap 7 pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, tahap 8 pelepasan objek pengadaan tanah, tahap 9 pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, tahap 10 pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah, dan tahap 11 pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri. Kedua yang dibahas adalah tahap keempat dari 4 mekanisme pengadaan tanah, yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah. Dasar hukum pembahasan di sini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Pasal 122 sampai dengan 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Perlu saya ulang kembali tentang siapa yang berwenang dalam melaksanakan pengadaan tanah. Seperti yang sudah saya sebutkan berulang-ulang pada video-video sebelumnya. Yang berwenang dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Namun pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat pula menugaskan
atau menunjuk kepala kantor pertanahan kabupaten kota untuk mengeksekusi pelaksanaan pengadaan tanah, dalam arti kepala kantor pertanahan kabupaten kota sebagai ketua pelaksanaan tanah, sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah, ya. Baiklah, kita bahas satu materi demi satu yang disebutkan tadi. Pertama, tahap 8 dari tahap ketiga pelaksanaan pengadaan tanah dari 4 tahap mekanisme pengadaan tanah, yaitu pelepasan objek pengadaan tanah. Ketentuan-ketentuan pelepasan objek pengadaan tanah ini ada beberapa yang harus dipenuhi, yaitu 1. Pelepasan hak atas objek pengadaan tanah oleh pihak yang berhak kepada negara dilaksanakan di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat, ya, atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan atau dengan berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. 2. Yang harus dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan pelepasan objek pengadaan tanah adalah A. Menyiapkan surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. B. Menarik bukti pemilikan atau penguasaan objek pengadaan tanah dari pihak yang berhak. C. Memberikan tanda terima pelepasan hak. D. Membubuhi tanggal, paraf, dan cap pada sertifikat dan buku tanah kepemilikan yang sudah dilepaskan kepada negara yang dilakukan secara manual ataupun secara elektronik. 3. Pihak yang berhak atau kuasanya dalam rangka pelaksanaan pelepasan hak objek pengadaan tanah Kami ulangi, 3. Kewajiban pihak yang berhak atau kuasanya dalam rangka pelaksanaan pelepasan hak objek pengadaan tanah meliputi A. Menandatangani surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. B. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak pihak yang berhak terhadap kebenaran dan keabsahan bukti kepemilikan atau penguasaan objek pengadaan tanah. C. Menandatangani berita acara pelepasan hak. E. Menyerahkan salinan atau fotokopi identitas diri atau identitas kuasanya. 4. Syarat untuk jadi kuasa dari yang berhak dalam pelepasan hak atas objek pengadaan tanah, yaitu A. Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua, ya, atau suami istri bagi pihak yang berhak yang berstatus perseorangan, dalam hal ini harta bawaan, ya. B. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak yang berstatus badan hukum. C. Ahli waris dalam hal pihak yang berhak meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 5. Dalam hal pihak yang berhak berhalangan karena hukum atau sah, maka pelaksana
pelepasan hak atas tanah, pelaksanaan pelepasan hak atas tanah atas objek pengadaan tanah dilakukan oleh pengampu atau walinya. 6. Dalam hal pelepasan objek pengadaan tanah merupakan milik atau dikuasai instansi, maka ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Kedua, tahap 9, pelaksanaan pengadaan tanah. Tahap 9 pelaksanaan pengadaan tanah yaitu pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Ketentuan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri, atau objek pengadaan tanah yang telah dilaksanakan pelepasan hak, maka hubungan hukum antara yang berhak dengan tanahnya hapus demi hukum. 2. Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya atau ex officio melakukan pencatatan tentang hapusnya hak pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya, dan selanjutnya memberitahukan kepada para pihak yang terkait. 3. Dalam hal objek pengadaan tanah belum terdaftar atau belum bersertifikat, maka ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan tentang hapusnya hak kepada lurah atau kepala desa atau nama lain, kepada camat dan kepada yang berwenang yang telah mengeluarkan surat tanah objek pengadaan tanah yang untuk selanjutnya dicatat dan dicoret dalam buku administrasi kantor kelurahan atau desa atau kantor kecamatan. 4. Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan dan ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri, maka ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan kepada ketua pengadilan negeri dan pihak-pihak yang berperkara tentang hapusnya hak dan hapusnya hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanahnya. Sedangkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan tetap berlaku sebagai alat pembuktian di pengadilan negeri sampai memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Pihak yang berhak mengambil ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri adalah pihak yang dimenangkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 6. Ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang sedang menjadi objek perkara di pengadilan. 7. Dalam hal objek pengadaan tanah masih dipersengketakan kepemilikannya dan ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri, maka ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang bersengketa tentang hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum antara yang berhak dengan tanahnya, serta membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang masih dipersengketakan. 8. Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang
dan ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri, maka ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang meletakkan sita dan kepada pemegang hak tentang hapusnya alat bukti kepemilikan dan putusnya hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanahnya, serta membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang. 9. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank dan ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri, maka ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dijadikan jaminan di bank dan berita acara disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah paling lama 7 hari sejak ditandatanganinya berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah, dan memberitahukan tentang hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum kepada pihak pemegang jaminan hutang yang bersangkutan, atau memberitahukan tentang putusnya hubungan hukum kepada lurah atau kepala desa atau camat untuk tanah yang belum terdaftar. 10. Dalam hal pihak yang berhak tidak melepaskan hak atas tanahnya, maka ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah tanpa tanda tangan pihak yang berhak. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan hapusnya hak berdasarkan berita acara dimaksud. Ya. Kemudian lagi Kepala Kantor Pertanahan mencatat hapusnya hak atas tanah pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya berdasarkan pengumuman tersebut, dengan ketentuannya untuk tanah yang belum terdaftar, maka ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan secara tertulis kepada lurah atau kepala desa berdasarkan pengumuman tersebut untuk mencatat hapusnya hak pada buku tanah dan administrasi kantor kelurahan, desa, atau nama lain. Ketiga, tahap 10 pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah. Ketentuan pendokumentasian data administrasi pengadaan tanah ini terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Pelaksana pengadaan tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data pengadaan tanah yang dapat disimpan dalam bentuk elektronik dan dibuat salinan. 2. Data pengadaan tanah dari pelaksana pengadaan tanah disimpan, didokumentasikan, dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. 4. Salinan data pengadaan tanah dari pelaksana pengadaan tanah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dan menjadi dokumen di kantor wilayah BPN Provinsi atau kantor pertanahan Kabupaten Kota setempat. 5. Apabila data pengadaan tanah telah disimpan dalam bentuk data elektronik, diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dengan berita acara penyerahan data pengadaan tanah. 5.
apabila data pengadaan tanah telah disimpan dalam bentuk data elektronik, diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dengan berita acara penyerahan data pengadaan tanah. Keempat, tahap ke-11 pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri setempat. Ketentuan pemutusan hubungan hukum, maksud kami ketentuan pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri setempat yang harus dipenuhi adalah: satu, jika pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, maka ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dua, dalam hal pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Tiga, dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, tetapi kemudian diketahui keberadaannya, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan, maka ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setelah ada putusan pengadilan yang inkrah atau putusan perdamaian atau dading dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 5, dalam hal objek pengadaan tanah masih disengketakan kepemilikannya, maka ganti kerugian dapat diambil setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berita acara perdamaian atau dading dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 6, dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, maka ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setelah adanya pengangkatan sita dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, maka ganti kerugian dapat diambil setelah adanya surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank. 8, dalam pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri, pihak yang berhak wajib menyerahkan bukti kepemilikan atau penguasaan objek pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Keempat, yaitu tahap keempat pengadaan tanah. Mengenai penyerahan hasil pengadaan tanah. Ini merupakan tahap terakhir dalam mekanisme pengadaan tanah. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam penyerahan hasil pengadaan tanah yang harus dipenuhi, yaitu: 1, data atau dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah dibuat salinan dalam rangkap 2 yang dilegalisir oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat pelaksana pengadaan tanah yang ditunjuknya. 2, data atau dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah
diserahkan kepada instansi yang membutuhkan tanah atau pemohon pengadaan tanah berupa data atau dokumen yang asli dan satu salinan dengan membuat berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah. Kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat berupa satu salinan, ya. Satu salinan data atau dokumen pelaksanaan pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah. Dua, penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah atau pemohon pengadaan tanah dilakukan secara keseluruhan atau bertahap dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak pelepasan objek pengadaan tanah. 3. Hasil pelaksanaan pengadaan tanah digunakan instansi yang memerlukan tanah atau pemohon pengadaan tanah untuk pensertifikatan. 4. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan tanah berakhir dengan ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah secara keseluruhan. 5. Instansi yang memerlukan tanah atau pemohon pengadaan tanah wajib mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat dalam waktu paling lama 30 hari sejak menerima penyerahan hasil pengadaan tanah. Jadi tidak boleh berlama-lama, ya, permohonannya. Dengan ketentuan apabila penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan secara bertahap, maka permohonan sertifikat atas tanah diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah atau pemohon pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penyerahan hasil pengadaan tanah yang terakhir ditandatangani. 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menerbitkan surat ukur yang didasarkan pada peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Satgas A. Dengan ketentuan apabila peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi pengadaan tanah belum tersedia, maka instansi yang memerlukan tanah atau pemohon pengadaan tanah mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan batas keliling kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. 7. Kantor Pertanahan menyelesaikan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.